Cek, 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 cek. Oke. Halo Kak, Ah, boleh nyalain kameranya, Alfon. kenapa Kak? Oh, boleh nyalain kameranya. Oh iya, siap Kak. Oh, bentar Kak. Oke. Eh, Nggak apa, nggak apa, santai. ya, Oke, bentar ya. Tunggu yang lain dulu. Gimana kabarnya, Alfon? Baik? baik-baik Kak. Baik ya. Ntar ini tunggu dulu yang lainnya. Belum pada join. Kenapa ya? Belum pada join. Oke, bentar. Oke, guys. Oke, Hafid udah join. Ya, Hafid boleh on cam nih, Hafid. Oke, Abad. Abad, apa kabar, Abad? Baik, Kak. Oke, Kesha gimana kabarnya, Kesha? Baik, Kak. Hafid, gimana kabarnya, Hafid? Baik, Kak. Ya, oke. Elis izin, Jeremy udah 2 hari kali nggak hadir nih Jeremy. Ini harus ekstra kelas. Oke, Irsyad belum ada, Renanta belum, Mike, Alfonsus, Hafid, Z, Keisha, Aran, Abad, Sonia. Oke, wait guys, tunggu ya. Oke. Oke, terus Irsyad juga belum ya? Irsyad.
Mike OTW. Ini ada Irsyad. Boleh nyalain kameranya Irsyad. Irsyad Harisah. Irsyad, oke. Sweet guys. Boleh nyalain kameranya. Irsyad gimana kabarnya nih Irsyad? Baik. Belum nyalain kameranya ternyata. Keisha ada problem katanya. Oke, sekarang tuh udah bulan apa sih? Bulan Juli ya sekarang ya? Udah akhir Juli ya sekarang ya? Kalian udah modul 4, udah hampir 4 bulan. Udah 3 bulan lebih 3 minggu lah ya. Kita kan setiap pertemuan seminggu sekali ya. Jadi ngitungnya dari modul gitu. Jadi kalau udah modul 4 tuh udah bulan keempat, L3 tuh lesson ketiga tuh minggu ketiga. Gitu. Jadi kita udah 3 bulan setengah sih harusnya ya. Kan baru beres modul 1, modul 2, modul 3. 3 bulan setengah ya. Aku pengen nanya dulu nih mungkin Abad Python Pro gimana nih? Di Python Pro gampang atau gimana tantangannya? Gampang atau menantang atau gimana? Nggak gampang sih, Kak. Apa? Nggak gampang. Nggak gampang. Gimana tuh jadinya menantang atau gimana? Lumayan susah, Kak. Lumayan susah. Oke, itu oke nggak apa. Jadi komunikasi. Terus aku tanya siapa ya di sini ke Kesia, kalau kata kamu Python Pro gimana tuh? Apakah jadi menantang atau mungkin ya segini mah masih basic atau gimana tuh? Kesia, kalau kata kamu Python Pro. Lumayan susah, Kak. Tapi kalau misalnya diikutin ya belajar mungkin bisa. Betul ya. Jadi ya memang semuanya itu bukan susah ya. Kalau kalau kita nggak tahu ya kita nggak bakal bisa ya. Kayak kita pas masih kecil tuh belum tahu caranya nyetir motor kan. Ya pasti nggak bisa dong, susah. Tapi pas udah belajar diajarin naik 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 motor kan jadinya bisa gitu. Ya, gitu guys. Ini Denanta. Gimana kabarnya Denanta? Baik Kak. Irsyad gimana kabarnya Irsyad? Cak. Baik juga. Oke. Aran. Oke, Aran apa kabar Aran? Baik, Pak. Kak. Oke, terus Mike. Gimana kabarnya Mike? Ya, Kak. Baik. Baik, Kak. Apa kabar? Oke. Tinggal Jeremy sama Sonia sama Z ya, 3 orang lagi. Udah jam 7:02 ya, kita mulai aja deh. Oke teman-teman semua, selamat malam. Ketemu lagi di kelas Python Pro di modul 4 lesson 3 bareng aku lagi ya. Hari ini kita akan meluncurkan project kita. Kita akan menghosting website yang udah kita buat. Kita kan kemarin udah bikin website yang diary dan semuanya nggak ada trouble ya, udah berjalan dengan lancar. Nah, kita akan coba hosting itu ke dalam sebuah penyedia host. Jadi websitenya tuh bisa kita iniin, bisa kita apa namanya? Bisa kita buka tanpa harus ngejalanin kode Python gitu. Ya, oke. Bentar guys. Gitu ya. Oke, nah tapi sebelumnya nih kita lihat dulu PR teman-teman. PR itu kemarin ini ya disuruh untuk ini guys, disuruh buat ganti warna websitenya kan ya. Jadi website itu diganti supaya ya setiap orang beda-beda websitenya, jadi nggak sama ya nggak sih warnanya gitu. Nah ada yang ini nggak yang mau nunjukin nggak? Oke, ada mau nunjukin nggak teman-teman? Coba aku ini dulu deh, tunjukin dulu ke, ada yang mau nggak kira-kira siapa ya? Aku coba tunjuk dulu. Itu yang submit udah ada berapa orang ya? Yang submit satu, oke. Coba tanya ini deh ke siapa ya? Hafid udah ganti warna websitenya Hafid? Kenapa, Kak? Udah ganti warna websitenya kah? Kayaknya udah kemarin. Ya, oke udah ya. Oke. Terus
coba tanya dulu ke siapa ya. Di sini ke Mike, kamu udah ganti warna websitenya? Udah, Kak. Udah juga ya. Oke, nanti kita lihat aja. Kita lihatnya nanti di sini ya di website kalian pas udah jadi. Nah ini mungkin aku pengen tunjukin dulu ini ada punyanya Elis. Elisnya kan gak hadir ya. Jadi aku coba tunjukin dulu punyanya Elis sebentar. Oke. Nah, ini bagus ya. Jadi diganti warnanya kayak gini jadi hijau, kaki sama warna oranye. Keren, teman-teman. Mungkin aku juga nggak sabar lihat yang kalian ya. Mungkin warnanya ada yang lebih bagus, ada yang sama bagusnya. Oke. Ya kalau bagusnya sama semua ya. Oke, ada yang lebih bagus bahkan. Ya kita coba lihat. Oke. By the way ini ada Jeremy. Kemarin nggak hadir ya. Jeremy sempat dikerjain nggak sih websitenya? Dan jalan nggak kira-kira? Ya halo Jeremy. Ya halo. Ya gimana? Kan kemarin mungkin aku udah coba kasih ini, kasih rekaman video nggak sih ke kamu? Oke. Nah, Ya. itu udah dicobain nggak bikin website ya sesuai dengan video rekaman kelas kita? Dan jalan atau enggak? Aku pengen tahu itu dulu aja. Belum dicoba Kak, soalnya yang tugas pertama itu belum dibuat karena video M4L1-nya nggak ada yang Kak kirim ya. Oke, bentar. Aku udah kirim kalau nggak salah 4L1, terus 4L2-nya aku kirim juga. Kalau Kamis aku kirim lesson 1, aku kirim lesson 2. Bentar. Oke, it's okay nggak apa. Aku ada filenya nanti pakai aku aja. Oke. Terus, oke ada Z. Gimana kabarnya Z? Baik. Baik, Kak. Ya, oke, nggak apa Jeremy, kita pakai aku aja. Oke. Terus, oke udah mungkin. Ya, stay on cam teman-teman ya. Mungkin ini ada Kesha kayak katanya nggak on cam karena sinyalnya bermasalah. Ya. Tapi aku lihat di sini teman-teman semua sinyalnya oke, jadi ya kita bisa on cam ya. Oke, on cam. Oke guys, setelah lanjut lagi sekarang. Nah, tadi hari ini kita bakal ngapain? Sesuai yang aku bilang, kita akan nge-host website. Oke, jadi teman-teman mungkin yang udah pernah belajar website, jadi kita tuh gini, kalau mau bikin website kita dapat dilihat oleh seluruh dunia, kita perlu hosting dulu. Ibaratnya kayak teman-teman itu bikin rumah, ya, tapi teman-teman tuh nggak punya tanahnya, ya, gitu loh. Jadi kayak kita tuh kan udah bikin rumah nih, ya nggak sih? Udah bikin rumah, tapi alamatnya masih lokal. Artinya masih dalam, ya misalnya kalau kita bikin rumah tuh masih rumahnya tuh kayak inilah, kayak tau kan di luar negeri itu ada rumah yang bisa dibuat pakai kontainer gitu, jadi dibawa pakai truk. Nah masih kayak gitulah. Rumahnya belum punya tanah buat dia taruh di mana, belum punya. Nah jadi ada namanya tuh hosting supaya rumah tersebut punya alamat web, namanya domain, ya nggak sih? Kayak tokopedia.com, codeland.org itu tuh domain teman-teman namanya, ya, domain. Jadi ketika kalian klik codeland.org, langsung cari tuh sama browser, mana nih Codeland? Oh ada alamatnya. Biasanya alamat itu namanya ini nih, namanya tuh DNS, ya. Oke, namanya DNS. Jadi ada angkanya gitu. Nah, tapi yang muncul di kita tuh ya nama webnya codeland.org, ya, google.com, apalagi nike.com misalnya, ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi supaya orang lain bisa nyari, ya rumah kita itu atau website kita itu harus dikasih tanah dulu, ya. Kita harus ibaratnya tuh nyewa teman-teman ya. Jadi kalau hosting itu biasanya bayar. Jadi kita misalnya kalau pengen punya website namanya alfonsus.com itu harus bayar hostingnya. Ya pengen punya abad.com, nah itu harus bayar dan juga harus pastikan bahwa nggak ada yang pakai di seluruh dunia. Ya kan yang namanya abad nggak satu kan, yang namanya aran nggak satu kan. Tahu-tahu udah ada yang punya aran.com ya. Nah kita harus cari nama baru. Nah, tapi teman-teman, hari ini kita bakal pakai Python Anywhere. Jadi Python Anywhere itu adalah website penyedia hosting untuk aplikasi Python. Bisa website, bisa aplikasi Discord, bisa kita hosting di sini sebenarnya.
supaya jalan terus Discord-nya. Ya nggak mati-mati kan, kita sekarang kalau Discord tuh kan kita run ya. Kita run Discord-nya, kalau Discord-nya kita matiin mati kan, ya enggak sih? Nah, di sini tuh kita bisa sebenarnya. Oke, tapi biasanya tuh Python Anywhere tuh buat web ya, buat web. Nah, tapi tenang aja, ini gratis teman-teman. Kita bisa pakai gratis ya, versi gratisnya. Tapi nanti domainnya tuh ada nama Python Anywhere-nya, jadi kayak hafid.pythonanywhere.com gitu. Atau enggak z.pythonanywhere.com kayak gitu ya. Oke, jadi ada domainnya kayak gitu. Oke, nah udah kita langsung aja teman-teman cobain daftar dulu Python Anywhere-nya. Harus daftar dulu ya, kalau nggak bisa. Coba ya sambil login platformnya guys, dibuka ya semuanya ya. Python Anywhere. Kita bakal menggunakan hosting, jasa hosting. Oke, sip. Nah, untuk hari ini kita akan menjalankannya melalui atau dengan metode sprint ya, dimana di sini kita ada tugas yang harus dikerjakan apa aja, kemudian apa yang sedang dalam progres, lalu apa yang udah selesai gitu ya. Oke, jadi kita bakal bagi kedua sprintnya, ini ada sprint pertama sama sprint kedua. Oke, gitu. Jadi di sprint pertama itu kita tugasnya ada 2, yaitu mengenal Python Anywhere. Lalu kemudian kita akan meluncurkan aplikasinya di Python Anywhere. Oke, di Python Anywhere. Oke, coba kita submit dulu guys ke halaman 2. Submit teman-teman. Nah, ini kita baca ya. Jadi Python Anywhere itu adalah layanan cloud. Oke, jadi semua hosting itu biasanya cloud teman-teman ya. Kayak kalian tuh punya, kalian tahu apa itu cloud? Coba raise hand. Tahu nggak cloud? Pernah dengar nggak Google Cloud? Ya, cloud server atau sponsor-sponsor tim balap tuh ada yang cloud. Pernah dengar nggak cloud itu apa? Atau nggak cloud itu apa? Tahu nggak Dinanta, tahu cloud nggak apa? Cloud. CLOUD. Awan itu apa tuh? Kayak data gitu. Mana? Apa ya? Data oke. Sudah mengarah ke sana. Cloud itu apa tuh? Awan. Kayak Ya boleh Dinanta. database gitu. Oke, database. Storage. Storage tapi server, apa ya? betul, server storage tapi gimana? Storage ya, storage dan server. Oke, udah mulai ketemu nih. Oke, coba kalau Aran gimana Aran? Tadi kan kata Dinanta storage dan server. Gimana tuh maksudnya? Setahunya aku kayaknya cloud itu kayak tempat menyimpan data secara kayak online, Kak. Online, Kan? betul ya. Jadi tadi kan ada Dinanta, betul ya. Betul, thank you Aran dan Dinanta. Jadi storage, server. Jadi, tadi kata Aran juga menyimpan data online. Jadi kita bikin server online. Ya. Kemudian kita buat sebuah sistem storage di dalamnya. Nah, itulah cloud ya. Jadi kita bisa kirim data ke sana gitu. Oke, dan ya dia abadi di sana tenang gitu ya. Kecuali kalau misalnya ada something yang ya bermasalah. Tapi selama nggak ada yang bermasalah, aman ya. Makanya kita bisa panggil dengan enak gitu ya kalau datanya di dalam cloud pakai link. Ada link API-nya. Jadi misalnya kita pengen, soalnya gini teman-teman, kayak postingan kalian di Instagram tuh disimpan di cloud ya, di servernya Facebook, di servernya Meta. Makanya foto kalian ada terus, ya nggak sih? Gitu kan? Atau misalnya kayak apa ya? Kayak ini nih, kayak video YouTube, ya nggak sih? Itu kan disimpannya di mana? Di cloud-nya YouTube ya. Oke, berjuta-juta giga, itu nggak tahu berapa tera ya. Video dari zaman YouTube ada sampai sekarang ya. Nah, kan tiap video tuh kan punya linknya ya teman-teman ya. Punya linknya kan. Nah, itulah yang mengarahkan ke sana. Gitu. Oke. Nah, sekarang gini, kita akan coba menggunakan Python Anywhere untuk apa? Jadi kita bakal simpan aplikasi kita, kode flash kita di sana. Lalu kemudian kita bisa jalankan di sana. Jadi kalau cloud itu kita bisa melakukan aktivitas layaknya komputer gitu. Jadi folder yang kita simpan di cloud itu kita bisa otak-atik di sana. Ya, itu kerennya cloud. Jadi beda kan sama Google Drive tuh, cloud juga cuma dia nyimpan doang. Kalau ini enggak, kita simpan, kita bisa jalanin dia. Ya, kita bisa edit dia, ya.
Bahkan saya juga nanti ada terminal gitu kayak komputer. Jadi kita bisa install library di sana. Gitu. Oke? Yaudah. Sekarang gini. Sekarang kita daftar dulu yuk Python Anywhere-nya. Ini aku bakal kirim linknya ke teman-teman di kolom chat. Nah, silakan dibuka dulu pythonanywhere.com. Dibuka, teman-teman. Aku log out dulu. Oke, nah teman-teman, bentar ya, coba aku masuk dulu ke ininya, halaman utamanya, bentar. Silakan dibuka dulu guys, pythonanywhere.com. Nah, jadi artinya kan sini juga dia bilang host, run, and code Python in the cloud. Jadi kita bisa hosting file Python kita, menjalankan file Python kita, ya, dan kode Python kita di dalam cloud, ya, service cloud gitu. Oke, bisa berupa web dan lain sebagainya, teman-teman. Oke, udah dibuka belum? Buka dulu coba. Wow. Ya kita hari ini full setting Python Anywhere, jadi mungkin kita bakal sedikit ngekode. Jadi teman-teman tolong pay attention ya. Oke, aku tahu kalau untuk ngekode teman-teman bisa secara mandiri. Tapi ini karena kalian baru atau ada yang udah pernah pakai Python Anywhere? Ada yang pernah pakai nggak? Belum? Soalnya kalau misalnya belum pernah pakai, pay attention teman-teman ya. Oke, perhatikan. Jadi ikutin langkahnya step by step ya. Aku saranin HP, YouTube close dulu supaya nggak ketinggalan stepnya ya. Karena irreversible, jadi nggak bisa dibalikin lagi. Kalau balikin dari awal, aku harus hapus semuanya untuk ngembalikin stepnya. Ya nggak? Jadi pay attention ya, perhatikan dengan baik gitu. Oke. Nah, sekarang teman-teman gini, pertama yang harus dilakukan adalah kan harus daftar dulu. Nah, buat daftarnya ada tombol di sini kecil banget. Ya, di sini pricing and sign up, ya nggak sih? Tuh, wah langsung pricing nih Kak, bayar nggak nih? Ya, nah coba lihat dulu deh. Pricing and sign up, coba diklik dulu teman-teman. Ya, ada pricing and sign up. Nah, kalian klik dulu, coba silakan. Nah, di sini ada dia tuh nawarin beberapa harganya, cuma kita jangan peduli ini nih. Karena kita bakal pakai yang gratis, karena kita beginner, teman-teman. Ya. Oke, jadi bukannya education ya, tapi yang beginner, oke? Beginner. Nah, kalian bisa klik di sini create a beginner account. Ya. Coba diklik. Nah, silakan kalian daftar. Nah, username ini jangan ngasal, teman-teman. Jadi username itu adalah yang akan kalian gunakan atau yang akan menjadi alamat web kalian. Jadi misalnya kalau kalian tuh masukin sini itu adalah si ganteng misalnya ya. Nah, nanti tuh web kalian namanya siganteng.anywhere.com ya. Nah, jadi kalian pertimbangkan namanya coba. Jadi jangan bercanda dulu namanya ya. Coba kan ini pengen kita share nanti ke orang-orang biar cobain juga. Ini namanya bisa lebih bagus ya kayak Hanafi Web gitu ya bisa atau enggak Hanafi Codeland misalnya atau enggak bebas ya. Ya, aku saranin sih pakai nama kalian dulu aja nggak apa-apa. Misalnya kayak portfolio Aran misalnya. Boleh bebas teman-teman. Yang penting namanya yang nggak aneh-aneh. Boleh saya kayak username kalian misalnya kayak apa ya? Python cooker ya. Nah, boleh terserah teman-teman. Nah, terus kemudian isi email aktif kalian, lalu passwordnya dan passwordnya lagi. Tapi usahain yang gampang diingat teman-teman. Ya. Oke, silakan daftar dulu. Yang udah daftar share screen ya, aku pengen lihat dashboardnya. Sonia baru join kapan? Tadi banget lah. Sonia. Baru join, Kak. Pakai HP atau pakai laptop itu? HP. Oke, bentar aku kirim WhatsApp bentar ya linknya. Ini buka link ini daftar ya, bentar. Oke, daftarnya nanti ada di kanan atas ya. Di kanan atas ada tulisan sign up. Nah, nanti
Ya boleh baca WA-nya Sonia. Sorry guys, kok aku malah buka WA-nya ya, sorry. Aku share screen ini kan. Tadi aku buka WA nggak kelihatan guys? Enggak ya? Oke, sorry. Jeremy, Kelihatan. kelihatan Irsyad? Iya. Ya aku salah, sorry. Tapi itu WA buat chat kalian kok ada, bukan WA aku ya. Sorry guys. Aku lupa tadi aku share screen semua layar ya. Oke, ini siapa Jeremy? Ya, klik aja enter Jeremy, enter. Coba yang lain yang udah daftar share screen coba, guys. Ya, aku make sure teman-teman daftar dulu. Mana yang lain baru Jeremy aja nih. Coba, apakah kalian lama memikirkan nama? Namanya bebas aja. Misalnya Irsyad the Conqueror boleh atau apa gitu. Alphon the Warrior nggak apa-apa. Kita jangan namanya si ganteng itu jangan ya. Lebah ganteng juga jangan. Yang ada nama kaliannya gitu teman-teman. Coba mana share screen yang udah daftar. Ya biar aku cek guys. Oke, udah daftar di Nanta. Yang lain mana coba? Yang lain Mike, Kesia, Abad, Alfon, Hafid. Coba share your screen kalau udah daftar. Lihat guys. Let's go. Teman-teman waktu kita terbatas nih. Let's go. Jangan malu teman-teman. Nanti aku bakal suruh share ini ke grup kok nama websitenya. Oke, ini Kesia udah, Alfon. I agree dulu Alfon, I agree dulu baru register gitu. Oke, Hafid udah, enter aja Hafid. Bisa Irsyad daftarnya Irsyad? Bisa email coba. Oh ya, ini dulu ya verifikasi email dulu ya sekarang mah ya. Kalau dulu nggak harus verifikasi email, sekarang harus verifikasi dulu nggak apa-apa. Z udah daftar Z? Lagi verifikasi email. Oke. Verif email dulu ya, buka Gmail kalian aja, klik linknya. Betul. Oke, nanti kalau nggak salah, kalau bukan nggak salah sih, nanti dashboardnya kayak gini nih. Aku harus, nah nanti gini dashboardnya guys. Oke, nah kayak gini tampilannya untuk dashboardnya. Di share screen ya, Kak? Ya scan dulu coba mana lihat yang udah daftar. Mike, oke. Saran, nice. Mana Irsyad, lihat Irsyad. Irsyad, oke, good. Coba perbesar ini ya. Nah, oke boleh stop share teman-teman yang udah share screen, makasih. Oke. Ya, teman-teman sekarang gini. Oke, kita udah mendapatkan website kita. Ya, udah dapat bukan website, udah daftar hosting di Python Anywhere. Oke, nah sekarang saatnya kita mengurus project kita yang udah kita buat kemarin. Ya, oke, silakan submit guys, submit dulu. Submit ke halaman berikutnya, halaman 3 ya. Oke, aku di sini bakal kenalin dulu sedikit ya sama dashboardnya sambil submit ke halaman 3 teman-teman. Jadi teman-teman di Python Anywhere itu ada beberapa fitur yang bakal kita pakai. Ya, jadi kalian harus perhatikan ya nih. Yang pertama ada dashboard, yaitu halaman awal ya. Oke, jadi ini buat langsung ya quick action. Nah, yang kedua ada console. Console tuh kayak terminal lagi. Ya. Kayak terminal kayak di VS Code ya terminal yang layarnya hitam buat install library ya. Oke. Nah, maksimalnya tuh 3 teman-teman. Jadi kalau kalian udah buka terminal,
lalu terminalnya nggak bisa dibuka lagi, kalian exit dulu terminal yang udah dibuka, ya. Nah, oke nih, ini kan terminalnya ya. Nah, terminal nih, ini kita bisa ngetik di sini nih, ngetik apapun itu, ya. Saya kayak PIP install NumPy ini bisa di sini, contoh ya. Oke, tuh bisa. Oke, contoh. Nah, kalau kita lihat lagi di sini, kalau terminalnya nggak di close dengan baik, dia masih ada tuh, kebuka di sini di konsol. Nah, ini tuh harus di close, ya. Soalnya maksimumnya cuma 2 gitu, atau enggak 1 kalau nggak salah, 1 doang. Ya. Nah, jadi console untuk buka terminal. Kemudian ada files. Nah, ini nanti kita bakal upload project kita di sini, teman-teman. Ya. Kita bakal upload project kita di sini. Ya, nanti kita bakal ekstrak dia. Kemudian nanti kita akan simpan dia di folder my app. Ya, kita bakal buat nanti. Oke. Bentar aku hapusin dulu ya yang punya aku. Tapi nanti kalian bakal punya kok yang namanya my app ya. Jadi bakal ada nanti my app. Nah, di sini kita bakal upload filesnya di sini nih, di dashboard bagian files. Lalu di sini ada bagian web, ini untuk melihat atau mengatur pengaturan website kalian ketika sudah diluncurkan. Ya, nah, karena aku belum punya dan kalian pun belum punya, maka bakal kosong. Sehingga kita harus buat dulu yang baru di sini. Oke? Seperti itu, teman-teman. Ya, ini untuk database dan juga task ini kita nggak bakal pakai ya. Jadi kita mentok pakai sampai web saja untuk hari ini, gitu guys. Oke, sekarang kita lanjut dulu teman-teman untuk meluncurkan aplikasi kita. Nah, di sini langkahnya yang pertama kita harus membuat dulu project kita yang kemarin menjadi file zip supaya nanti bisa diekstrak dengan mudah teman-teman. Ya, kita bakal buat menjadi file zip. Oke, ya kita bakal buat menjadi file zip teman-teman. Ya udah berarti kita di sini langsung aja ke dokumen ya. Cari folder kalian yang kemarin kelas 1976. Buat Jeremy nanti aku share di chat aja filenya Jeremy. Ya. Nah, Jeremy ada? Nanti aku share di chat aja buat kamu. Oke, teman-teman buka lagi diary and main-nya. Coba buka dulu folder diary and main-nya. Perhatikan teman-teman. Lihat guys. Ya, di sini nih. Ini harus kita perhatikan ya. Nah, jadi di dalam diary and main kita yang kemarin itu tuh ada 4 folder ya dan 1 main, 1 file Python. Oke? Gitu kan. Nah, kita perlu mengambil beberapa folder dan file saja yang dijadikan sebagai zip. Nah, jadi kita itu bukan diary and main-nya kita jadikan zip, enggak. Tapi kita bakal mengambil static, kita bakal mengambil static, template, dan main.py saja. Oke, jadi teman-teman, cuma blok static, templates, dan main.py aja. Ini mereka bertiga doang. Lalu kalian klik kanan. Nah, kalian bisa gini. Send to compress zip folder. Ya, nah, lalu kalian namain diary. Oke, namanya diary ya. Namanya diary.zip. Oke, diary namainnya. Oke, diary. Nah, ini .zip-nya kan kadang ada, kadang enggak. Kalau misalnya teman-teman di komputernya tuh memang tercantum nama zip-nya, tambahin zip. Kalau misalnya cuma diary doang, misalnya kalau kalian lihat main.py itu namanya main doang nih, nggak ada py-nya. Berarti diary juga namanya diary doang, jangan pakein zip lagi. Nanti zip-zip. Jeremy ini aku kirim di chat ya, diary.zip-nya. Di download aja, disimpan di download dulu aja. Diary.zip ya. Nah, ini dalamnya nanti ada cuma template, static sama main.py doang. Static, template, main.py doang. Ya, dalamnya itu doang. Oke? Gitu. Coba yang udah bikin share screen, teman-teman. Ini penting ya. Bikin itu penting banget. Ya, diary.zip. Bikinnya pilih template, static, dan main aja. Terus klik kanan, compress zip folder. Oke, Kesha. Coba buka dulu Kesha WinRAR-nya, isinya betul kan template, static, sama main?
Lalu Aran. Oke, Benar, udah Kak. Aran isinya betul kan static template dan main saja ya. Oke, Z. Oke, good. Terus Iya, Kak. Mike. Oke. Nah, Mike kalau kamu gini Mike, bukan ini nih. Open with dulu. Kan open with sih. Bukan open with. Bentar. Nah, kompres tuh kompres. Nah, namanya diary.zip. Alphon, oke. Hafid. Diary, bukan diary. Diary. Itu diary mah susu nggak sih? Diary. Diary. Nah, diary. Oke, good. Mana Irsyad? Lihat. Terus Jeremy udah download ya Jeremy? Oke. Abad udah Abad? Mana Irsyad diarinya? Di-stop dulu. Lihat coba aku buka dulu diarinya, buka apa aja isinya yang kamu simpan dalam diary. Oke, betul, udah. Good. Jangan diekstrak udah. Nanti kita upload. Aran juga udah. Sip. Sonia sudah Sonia buat zipnya? Sonia. Sudahkah? Oke, di chat WA. Oke, udah bagus semuanya. Udah bikin ya dari .zip. Oke, sekarang kita lihat di sini. Tugas 2 meluncurkan aplikasi. Kita udah mengerjakan yang pertama, udah arsip jadi zip. Yang kedua, kita harus unggah, kita harus upload dulu ke Python Anywhere ya. Nah, jadi teman-teman di dashboard kalian klik files. Klik files ya. Nah, klik files. Jadi di sini teman-teman nanti tuh kalian bakal ini kalau nggak salah harusnya My App tuh nggak ada nggak sih My App? Teman-teman coba buka files. Kalian punya My App nggak? Enggak, Kak. Nggak punya ya, udah aku hapus dulu deh. Nggak ada, Kak. Oke, nggak ada ya. Jadi cuma ini doang ya. Ininya cuma lokal doang yang nggak ada virtual end sih. Oke, sama ya ininya. Berarti nggak ada My App di sini. Oke. Kalian silakan upload a file. Ya, upload a file. Kemudian kalian upload yang tadi yang zip. Oke. Upload yang zip yang tadi. Nah, silakan masuk ke dari ND. Pokoknya upload yang tadi diary.zip-nya diupload. Ya. Diupload ke files. Nah, jadi ya masuk deh. Share screen teman-teman yang udah Gimana, upload. Kak? Apa? Gimana? Apanya yang di mana? Gimana atau di mana? Gimana? Gimana cara apanya? Ya, Upload. caranya, Pak. Klik aja upload a file. Oh. Di sini nih, jadi kamu pas klik file tuh langsung upload itu. Nah, good. Good Alphon. Coba yang lain share screen guys. Oke, let's see dulu. Kesia. Betul. Jeremy. Alright, Denanta. Good. Mike. Z. Oke, mana Irsyad? Lihat Irsyad. Irsyad. Oke, Sonia sudah diupload Sonia? Sonia ngirim foto ya. Mana Sonia lihat dulu? Diupload belum? Oke. Udah ya? Oke, good Sonia, thank you. Oke, teman-teman boleh stop share. Thank you guys. Oke, sekarang kita akan lanjut lagi. Tadi gimana caranya? Caranya klik aja upload a file, Abad. Kamu masih di mana tuh sekarang posisinya, Abad? Apakah di dashboard atau udah di dalam files? Abad? Bikin nyalain aja Abad nggak apa-apa. Dashboard. Klik files coba. Ini kan dashboard nih kamu. Dashboard klik files, Abad. Oke, terus nanti klik upload a file gitu ya. Paham? Abad?
Oke, upload dulu guys. Ntar nungguin Abad. Oke, kita baca lagi platformnya sambil nunggu Abad. Oke, nah kita harus buka sekarang nih ininya. Apa? Apa namanya tuh si ininya si foldernya, tapi kita harus bikin folder my app dulu nggak sih atau nggak usah ya? Bentar, kita bikin folder oke, kita nggak usah bikin folder my app. Nanti kita bentar. Oke, kita bikin my app, kita upload, kita searchkin dulu. Oke, apa deh, kita coba ikutin dulu ya cara yang di platform. Oke, dan nih, nah kita udah upload ya. Abad udah upload, Abad. Oke, nah sekarang kita harus ini nih, kita harus ekstrak dulu dia ya. Nah, nanti hasil ekstrak ini akan kita simpan di dalam folder bernama my app gitu ya, bernama my app teman-teman. Nanti itu di dalam my app tuh ada main yang kita punya, kemudian ada apa lagi namanya, ada template, ada statik ya di sana. Oke, sekarang kita ke konsol. Tapi teman-teman gini ya, biar gampang navigasinya, kalian jangan langsung klik konsol. Kan soalnya dia nggak bakal buka tab baru. Jadi teman-teman silakan klik kanan, konsol, klik kanan, lalu open link in new tab. Ya, perhatikan guys. Oke, perhatikan ya. Konsol diklik kanan, klik open link in new tab. Nah, oke, sekarang kan ini kosong ya. Nah, kita bisa tambah custom. Kalian kosong nggak your konsolnya atau ada yang ada nomornya? Di your console teman-teman kayak gini kayak aku atau ada bus, ada angkanya kosong sama kayak aku kayak gini? You have no consoles? Kosong Kak. Kosong ya. Oke, nah kita coba buka ini, coba buka bus ya. Oke, nah ini sama kalau ini kita klik aja bentar. Nah kita klik aja ya. Oke, bus console ya. Oke, nah kemudian kita harus unzip dulu yang tadi, unzip diary.zip ya. Nah, strip d my app. Jadi kita bakal buat sebuah folder namanya my app, lalu di dalamnya itu ada diary.zip. Oke, gitu ya. Dalamnya itu ada diary.zip. Oke, gitu. Nah, lihat nih, kita coba copy. Lalu kemudian kita ke konsol, kita paste. Nah, unzip diary.zip nanti kita buat lagi namanya my app. Jadi nanti itu dalam folder my app ada main py, static dan templates yang tadi kita udah masukin ke dalam zipnya gitu. Oke, nah ini kalau kita klik cd my app, nah kalau kita klik ls tuh ada ya, ada main py, ada static, ada templates di dalam my app ya. Jadi teman-teman kalau mau ada di dalam my app, kalian harus klik dulu cd my app gitu ya, cd my app. Nah kemudian kita masuk ke dalam my app nih, ini ya tandanya. Lalu kita klik ls untuk memastikan main py, static dan templates-nya ada di dalam my app. Gitu guys. Coba, udah teman-teman aman ya. Jadi pertama ketik dulu unzip diary.zip strip d my app. Setelah dia ekstraksi, kalian ketik cd my app. Lalu setelah masuk ke my app, kita ketik ls untuk memeriksa dalam my app-nya udah ada main py sama teman-temannya belum. Ya, udah ada teman-teman, sama aman ya sama semua. Aman guys? Nggak ada problem ya? Oke. Nah, sekarang kita ketik install dulu. Kita install pip, install flask. Ya, install flask dulu. Terus yang kedua, kita install Flash SQL Alchemy ya. Nih, pip install plus underscore SQL Alchemy. Oke, nah kita pakai Flash SQL Alchemy, jadi jangan pakai yang di platform, ini salah guys. Nanti kalau ini kalian error. Jadi ininya betul, yang flashnya betul, tapi kalau SQL Alchemy kita harus menggunakan
Flash SQL Alchemy. Nah, ini. Ya, ini kalau kalian mau copy boleh, aku kirim di chat aja. Untuk SQL Alchemy-nya. Flash SQL Alchemy. Oke, yang udah coba share screen. Jadi ini dulu ya, kalian ini aku coba kasih warna dulu ya. Oke, mic. Mana mic? Lihat mic. Ya kelihatan mic, sorry. Apakah dia diproteksi gitu ya? Oke, betul Dinanta. Good. Oke, Kesya. Coba scroll ke atas dulu Kesya, sorry. Oke, udah di my up ya. Oke, Abad juga. Oke, nice mics. Oke, good mic. Yang lain coba boleh share screen. Oke, good. Hafid. Yang lain coba Alfon, Z, terus Sonia boleh kirim foto aja. Jeremy, terus siapa lagi? Irsyad. Silakan share screen ya. Oke, betul Alfon. Bisa screen ya. Yang lain di mana? Jeremy, Irsyad. Coba lihat dulu. Dan Z. Warna merah biar kelihatan. Ini yang pertama ya. Ini yang pertama, terus ini yang kedua, terus ini yang ketiga, ini yang keempat, ini yang kelima. Sorry, kok aku malah buka itu ya, gambarnya Alice. Tipo SQL, oke betul Jeremy, good job. Lihat Z sama Irsyad, lihat dulu. Harusnya kalau berapa ada ya? Tadi ada semua ya. Scroll ke atas dulu Irsyad. Coba scroll ke atas dulu. Di unzipnya kok nggak pakai my app Irsyad? Kok kodenya beda ya sama yang di platform? Mereka kan unzip diary.zip strip d my app. Jadi nanti dia ini ke ekstraknya tuh bukan di ini loh, bukan di my app. Coba Irsyad, minta. Ya, ini untung masih bisa dibalikin ya. Coba klik yang ini nih garis 3 Irsyad. Coba files, ke files dulu. Files ya, klik files. Tunggu bentar, tunggu sebentar. Oke guys, oke teman-teman semua yang udah boleh kembali ke dashboard. Oke, lihat kan bisa lihat ya. Jadi dia kebongkarnya di sini sekarang, main pay-nya di sini, static di sini, template di sini. Nah, ini kita nggak mau kayak gini nih. Udah nih hapus dulu, hapus main pay, hapus static, hapus template. Hapus. Oke, klik oke aja. Sama main pay, statiknya hapus. Enggak, kalau itu jangan dihapus dong, diary jangan. Static sama template aja. Buat unzipnya ikutin kode yang di platform Irsyad. Yang mana dihapus, Kak? Ini siapa nih? Ini enggak. Kalian jangan ini Irsyad doang. Bentar ya. Yang lain jangan dihapus, udah betul yang lain. Oke, Statik sama template aja kan, Kak? template hapus, yang lain jangan. Oke. Dah, sekarang buka lagi itunya. Apa namanya? Konsolnya. Oke, itu klik aja yang udah ada tuh. Nah. Coba lihat di platform itunya kodenya coba. Buka platform kode lainnya.
Mana platform kode lainnya Irsyad? Tuh, coba submit dulu deh. Ini halaman berapa nih? Halaman 5. Back dulu, coba back dulu. Ya, ada 2.000 deh. Back Good. dulu. Coba. Nah, scroll ke bawah coba Irsyad. Nah, scroll lagi ke bawah. Lagi. Nah, lagi bentar dulu. Back lagi nih kejauhan Irsyad. Nah, itu yang kamu pakai kodenya. Tuh, copy dulu. Copy, terus masukin lagi ke konsol. Udah, itu aja. Yang lainnya nggak usah dikerjain lagi, karena udah diinstal. Enter. Oke, good. Sudah ya. Sip. Boleh kembali ke dashboard, Irsyad. Pilihan tadi ya, yang jangan back kayak gitu. Ya udah nggak apa. Close dulu itu tiga-tiganya. Close dulu. Di close nih, ini di close, ini di close. Terus ke dashboard. Ke dashboard, ya. Dashboard. Good, Irsyad. Oke, thank you. Oke, teman-teman. Sekarang kita lanjutin lagi ya. Gini, teman-teman, by the way, aku pengen kasih ini ya, info sedikit. Jadi kalian jangan kalau habis ngapa-ngapain di website itu jangan pakai ini, ya. Oke. Nah, aku saranin kalian bisa ada menu kan. Di sini ada menu ya. Tuh, ada menu bisa kalian bisa ke dashboard, console, files, web. Takutnya ada yang kalian kerjain tuh nggak ke save gitu. Ya. Oke, jadi kalian bisa dashboard, console, files. Nah, sini ada ya ke dashboard. Gitu. Oke, udah di dashboard ya teman-teman ya. Dashboard sekarang. Oke, sekarang kita bakal buat web apps-nya. Kita boleh submit dulu ke halaman 4 teman-teman. Oke, dia tadi kita udah selesai mengenal Apple Anywhere. Sekarang kita masih meluncurkan aplikasi. Oke, nah sekarang kita akan coba bikin web app-nya. Nah, kalian teman-teman perhatikan ya. Jadi tidak ada yang tidak memperhatikan. Soalnya ini step by step. Oke, pertama kita di dashboard. Ini ada ya web apps. Nah, kita pilih open web tab. Klik open web tab, teman-teman. Nah, di sini kita pilih add a new web app. Oke, Kak, add a new web. Kenapa? coba kembali ke dashboard biasa, Kak. Kenapa ada apa memang dashboard? Kok punya aku beda, Kak? Emang beda ya? Gimana? Coba lihat bedanya kenapa? Yang lain sama nggak? Mana lihat bedanya apa? Di filesnya nggak ada, Kak. Cuman you have no recently edited files. Ini lihat dulu, coba lihat dulu. Aku nggak tahu. Gini, Kak. Ini normal atau apa sih, Kak? Nggak apa-apa, klik aja open web tab. Dan juga di sini, Kak, nggak ada yang harus dihapus ya atau Nggak apa? ada, nggak ada. Bentar dulu kok. Ya. Nggak ada, udah. Betul. Open web tab aja. Nggak, tadi tuh yang hapus tuh buat Irsyad, bukan buat yang lain. Oh, Udah, open web tab kan sama kan? Sama ya? iya. Nggak apa-apa, Web Kak. tab sama ya. Oke, sama. Jadi aku lanjutin lagi ya teman-teman. Lanjut lagi ya. Oke, nah kita open web tab, semuanya open web tab untuk buat new web app ya. Nah, di sini ada tombol warna biru, kita bisa klik dulu add a new web app. Nah, di sini dia ngasih tahu bahwa nanti nama domain website kita adalah username dan anywhere.com. It's okay teman-teman ya, karena kita menggunakan free account. Nah, kita klik next. Oke, di sini ada pertanyaan untuk frameworknya. Aku pengen tanya, kita harus pilih apa nih? Di sini ada banyak pilihannya. Kita pilih apa? Ada yang tahu nggak? Guys, ada yang tahu apa yang harus kita pilih di sini? Flask. Pada nanti Flask ya, betul, Flask. Nah, kita pilih yang Flask. Karena kita mendevelopnya menggunakan framework Flask, ya nggak sih? Kita nggak pakai Django, nggak pakai Web2Py ya, kita pakai Flask. Jadi kita pilihnya Flask. Oke, kita pilih Flask. Nah,
Karena Python yang kita gunakan adalah Python 3.10 ke atas, maka kita pilih Python 3.10 yang paling terakhir ya, paling update. Oke. Nah, kita pilih Python 3.10. Oke. Nah, gini guys. Sekarang ini nih yang penting. Di sini kan my site ya namanya ya. My site flashup.py. Nah, ini kita ganti. Jadi my app slash flashup.py. Kan awalnya my site ya. Nah, ini sekarang diganti jadi my app flashup.py. Oke, perhatikan lagi guys. Awas, hati-hati, jangan bikin lagi my site. Kan awalnya itu kan my site ya, teman-teman. Awalnya kan my site ya, kayak gini. Nah, ini kita hapus. Jadi bukan my site tapi my app. Ya, jadi my app. Oke. Aku cek dulu teman-teman, takutnya kalian belum ganti. Coba yang udah ganti jadi my app share screen. Oke. Oke, betul Z gitu ya. My app, oke. My app. Jadi jangan my site tapi my app. Share screen-nya udah ganti jadi my app, teman-teman. Oke, my app. Coba Alfon, oke. Yang lain coba Irsyad Z. Coba lihat Mike. Coba boleh share screen, ganti jadi my app. My app ya, oke, betul. Oke, boleh stop share guys, thank you very much. Oke, udah ya. Nah, kalau udah kita klik next. Nah, udah deh, dia bakal membuat app setup-nya. Nah, jadi kita akan coba untuk mengarahkan bahwa file my app itu ya, file my app itu adalah lokasi project kita. Ya. Oke, jadi kita arahkan ke sana. File my app adalah lokasi project kita, teman-teman. Seperti itu. Ya. Jadi makanya tadi kita ubah yang awalnya my site jadi my app. Nah, kalau kalian lihat di sini kan perlu cek lagi di sini. Source code-nya kalian boleh scroll ke bawah. Di sini ada source code. Oke, source code. Nah, di sini ada home, username kalian, lalu ada my app. Nah, pastikan ini betul ya. Soalnya lihat di sini, what your site is running. Nah, source code-nya ada di sini, my app. Jadi kalau masih my site artinya kita harus hapus, ulangi lagi. Tapi tadi aku udah cek betul semua, jadi nggak perlu khawatir guys. Oke, udah my app ya. Nah, sekarang teman-teman, gini, kita perlu bikin database dulu, ya, dan juga kita perlu mengganti settingan WSGI. Apa tuh WSGI? WSGI itu adalah setting untuk website lah istilahnya. Oke. Nah, ini nih, kalau kalian lihat di sini ada WSGI configuration file. Nah, ini harus kita ganti, teman-teman. Karena tadi setting awalnya itu bukan main py ya. Tadi kan my app slash apa? flashup.py kan. Nah, itu tuh file bikinan Python Anywhere yang kosong. Ya, kode flash tapi kosong, nggak ada kontennya sama sekali. Oke. Nah, kita harus ubah yang awalnya flashup jadi main py. Oke. Ya gitu ya, teman-teman ya. Jadi kita harus arahin ke main py semuanya. Karena kan di main py project kita, bukan di flashup.py ya. Sampai itu ngerti teman-teman ya. Jadi project kita tuh bukan di flashup.py tapi di main py. Nah, gimana cara gantinya? Nih, kita sambil jelasin. Scroll ke bawah teman-teman, di sini ada ya, di bagian kode ada WSGI configuration file. Nah, ini kalian klik aja, boleh diklik kanan juga. Open link in new tab. Nah, udah ya. Oke, gini guys. Lihat tuh. Nih, di sini ini udah betul kan? Project home-nya udah betul di home, Hanafi Kotlin, my app. Oke, udah betul. Ya, oke udah betul sekarang. Nah, sekarang kita perlu ubah dulu nih. Jadi bukan from flashup import app as application, bukan ya. Nah, kita harus ngambil si main. Oke, jadi from main import app as application kayak gitu. Ya. Jadi kita ngambilnya itu, teman-teman. Oke. Nih. Coba kita hapus dulu from flashup-nya.
Kita ganti jadi from main. Ya, from main. Kalau ininya udah betul ya. Project home-nya udah betul di sini. Nah, ini kita ganti jadi from main. From main, import up as application. Nah, kalau udah, teman-teman di halaman ke-4 itu ada kode nih. Ya. Nah, ini kita tinggal copy aja. Copy. Ini tuh pembuatan database ya. Kita paste gitu. Oke, silakan. Lakukan dulu oleh kalian, nanti boleh saya screen lagi, aku pengen cek. Oke, betul. Keisha. Terus di sini Jeremy. Oke, betul. Z. Oke, betul juga Alfonsus. Ya, oke, tidak berbeda ya. Betul sekali. Oke. Nah, Denanta lihat masih flash up tuh baris 16-nya, harusnya kan main. Ya, kita kan nggak pakai file yang namanya flash up, pakainya kan main, ya nggak sih? From main. Ya nggak sih? Ya. Oke. Terus Hafid from main, betul. Nah, kenapa harus from main? Kita kan pengen ambil aplikasi yang dalam file main ya. Oke. Nah, oke, Mike betul. From main. Abad juga betul. Irsyad, lihat Irsyad. Sama Sonia, foto ya Sonia. Belum kak. Gak apa, saya scan aja. Sambil kalau belum juga saya scan aja. Masih di sini. Di mana itu? Coba scroll ke atas dulu Yang Irsyad. Tuh ada tuh bisa WSGI, ada kan? Nah, klik. Oke, ini kan masih flash up tuh, ganti jadi main. Terus kamu copy dari platform sisanya. Oke, betul Sonia, seperti itu. Nah, sisanya lihat dari platform, coba buat di bawahnya. Enggak, itu jangan diganti. Itu udah betul up. Coba ke platform. Nah, halaman 4 coba submit dulu ke halaman 4. yang ini. Coba. Oke, coba udah ya. Oke. Tip, udah semua? Oke. Sekarang coba kita ngapain teman-teman? Kita bakal coba untuk save file tersebut ya. Jadi kita bakal save supaya berubah. Oke, kita klik tombol save, teman-teman. Klik tombol save. Nah, kalau kita udah klik tombol save ya, pastikan klik tombol save ya. Nah, kalau udah klik tombol save, teman-teman, ini wajib klik tombol save. Kalian klik garis 3, kalian ke files dulu, teman-teman. Kita cek dulu ya di files apakah my app-nya ada. Kalau my app-nya ada, cek dulu di sini. Mainnya ada ya. Main ada, database udah ada, static dan templates ada juga. Oke, aman semuanya teman-teman. Ya. Oke, ini flash up yang nggak kita pakai, ini nggak apa-apa, nggak usah dihapus karena kita bakal pakai main PY. Oke. Nah, kalau udah teman-teman silakan ke web. Nah, coba kalian reload dulu. Nah, habis klik reload teman-teman. Ya, udah reload ya. Nah, pas klik reload, kalian buka website kalian. Berhasil nggak? Nah, ini kalau aku ya, bisa tuh. Oke, aku pengen lihat yang kalian bisa nggak? Let's go. Oke. Error nggak error saya screen ya. Kalau berhasil saya screen, kalau error saya screen juga. Oke. Aran Irsyad. Oke, kebuka Irsyad Aran. Oke, warna hitam. Terus Keisha, oke, Denanta.
Good, warna coklat keren. Alfon, oke. Mike, nice. Jeremy sama kayak aku. Hafid, bagus warna birunya Hafid. Terus Z. Oke, nah sekarang teman-teman, oke, yang lain Sonia boleh subscribe juga Sonia, boleh fotoin ya. Oke, sukses nih, langkah pertama sukses ya, udah bisa buka websitenya. Ada yang lain nih yang belum kita tahu ya, dia bisa nggak nyimpen database. Nah itu masalah yang kedua ya, apakah dia bisa nyimpen database atau enggak. Oke, nah silakan kita coba cek teman-teman, dia bisa nggak nyimpen database atau malah error. Oke, tapi sih kalau di Python kemarin di kelas kita yang kemarin bisa ya, di minggu kemarin bisa, harusnya bisa ya. Oke, sekarang kita cobain untuk daftar dulu teman-teman. Silakan daftar, terus masukin email ngasal aja, sama passwordnya ngarang juga. Nah, oke, kalau kalian untuk login pendaftaran dan login gak ada masalah, berarti databasenya aman ya. Oke, dan kalau kalian udah nyobain bikin jurnal, ya, masukin judul kalian, misalnya cek web baru. Misalnya, ya. Oke, nah kalau kalian membuat ini semuanya lancar, nggak ada kendala, berarti udah aman guys. Cobain dulu, kalau sukses share screen aja, kalau ada yang gagal share screen juga. Silakan. Cobain ya. Oke, siapa nih? Aran, good. Alfonsus. Coba bikin dulu Alfonsus one jurnal dulu, bikin dulu. Keisha, oke. Coba yang lain teman-teman silakan. Kak, tadi cara bikin webnya gimana? Kenapa? Abad ada kendala apa ya? Kok ketinggalan? Abad. Oke, Mike. Abad boleh coba ini dulu nggak di chat, coba kasih tahu dulu ada apa, kenapa ketinggalan, sorry. Soalnya coba bikin dulu ini ya, satu catatan. Abad, saskin dulu Abad. Oke, bisa semua. Oke, Abad coba scroll dulu ke bawah. Buka yang WSGI coba. Ya itu. Oke, udah betul tuh Abad, boleh save dulu. Oke, coba ke itu lagi, coba ke list 3, ke web. Nah, web. Terus, nah, klik reload dulu Abad, reload dulu. Hafid, oke, Alfon, betul. Coba. Abad reload, habis reload, nah, klik itu Abad, ada linknya. Nah, habis reload, klik link yang fanveltspythonanywhere.com, itu diklik coba. Nah, cobain kamu apa namanya, login dulu. Tapi jangan pakai yang asli ya. Coba daftar dulu pakai email ngarang aja dulu, cobain. Coba buka. Oke, ada yang gagal teman-teman kira-kira pembuatannya? Atau aman semua? Halo teman-teman semua. Aman ya? Aman semua? Oke. Sip. Udah, coba kita lanjut lagi teman-teman. Oke. Nah, coba sekarang silakan submit ke halaman 5, teman-teman. Submit ke halaman 5. Oke.
Nah, tadi kita udah menyelesaikan 2 tugas. Kita sudah belajar tentang apa itu Python Anywhere. Yang kedua, kita sudah meluncurkan aplikasi. Nah, kita akan coba sedikit ini ya, coba tanya dulu ke kalian. Aku pengen tanya teman-teman, apakah kalian tadi menangkap ya dan juga paham nggak alurnya gimana mungkin. Coba aku pengen jawab dulu sama ini deh. Pertama mungkin sama Jeremy. Jeremy, tadi tuh apa sih Python Anywhere menurut kamu deh? Apa sih Python Anywhere? Python Anywhere itu adalah tempat kita bisa menyimpan file dan membuka website gitu. Oke, nyimpen file dan buka website gitu. Filenya file apa tuh? File Python atau file apa? Mari pick up. Oh, Python buat website. Oke. Kalau kata Irsyad apa Irsyad Python Anywhere? Dia tuh sebuah service atau jasa untuk apa? Irsyad. Irsyad. Kenapa ketawa coba? Boleh nyalain mic-nya jawab aja. Boleh. Bingung. Tadi Irsyad ngapain aja coba boleh ceritain nggak tadi Irsyad dari awal sampai akhir ngapain aja coba? Apa yang seingetnya Irsyad aja deh. Mau Dari bikin awal. web doang. Pertama dari awal, langkah-langkahnya dulu dong, langkah-langkahnya. Kan tadi kita udah ya, kita membuat aplikasi web. Langkah-langkahnya yang pertama apa dulu? Yang tadi Irsyad kerjain. Wah, masa tadi kan 30 menit yang lalu, belum lupa dong. Coba. Pertama ngapain dulu? Di Nggak awal tahu ini. bikin akun dulu ya enggak? Iya, Betul? bikin akun. Terus yang kedua apa? Hmm, upload file. Dibuat zip dulu ya. Upload file. Ya, Oke. Yang ketiga ngapain? konsol. Konsol terus Wih, itu kali. kita ekstrak dulu ya file zipnya. Heeh. Irsyad. Oke, Iya. tuh. Terus apa lagi tuh? Coba lanjut sama ini, lanjut sama siapa ya di sini ada sama ini coba sama oh ini Mike nih. Mike coba sama Mike. Habis kita ekstrak filenya, ngapain lagi tuh? Habis ekstrak filenya, lalu ngapain? Kita bikin apa tuh? Kita udah diekstrak semuanya, udah install Flash juga. Kita ngapain selanjutnya? Itu kan belum ada webnya tuh. Maka kita harus bikin apa dulu, Mike? Bikin web app dulu ya. Yang open web app. Oke, di web app kita setting apa aja tadi? Yang pertama kita pilih apa? Pas bikin web app. Yang Bash itu. Oke, frameworknya. Terus yang kedua kita setting apa? Habis pilih Flash. Oke. Yang kedua kita pilih apa? Yang kedua versi apanya? Udah pilih frameworknya nih. Udah pilih Flash. Yang kedua pilih versi apa? Versi Python. Versi Python. Habis versi Python kita setting apa? Baik. Setting alamat projectnya ya. Ya nggak sih setting alamat projectnya. Oke. Teman-teman, minimal kalian ingat ya langkahnya apa. Coba aku tanya dulu. Tadi kita setting database di mana? Coba tanya Aran. Tadi setting database di mana nih? Nih, kita klik yang mana Aran di sini. Tadi kita setting database di mana? WSGI configuration file. WSGI file ya. Oke. Oke, good. WSGI configuration file. Kita settingnya di sana ya buat database. Oke teman-teman, tadi kita udah testing juga dan nggak ada trouble sama sekali teman-teman ya, nggak ada trouble. Nah sekarang gini, itu link kalian ya, ini kan kalian udah punya website baru nih namanya ya, keren guys. Oke, tepuk tangan udah punya website. Nah gini, share coba webnya di grup teman-teman, share di grup linknya. Jadi nih aku contohin ya. Jadi ini bisa kalian share di grup WA. Oke, di grup WA di share aja linknya. Nih lihat coba grup WA kita. Ini aku share satu. Ini punya aku ya. Oke, coba yang lain share juga. Oke, biar aku simpan guys. Ini itu portofolio kalian ya, kalian udah bikin website. Oke, coba share di grup tuh. Tinggal copy aja linknya, paste gitu kan, simpel. Ya.
Oke, yang lain mana coba? Share linknya teman-teman ya. Share guys. Oke, kalau udah submit ke halaman 6, teman-teman. Submit ke halaman 6. Oke, jangan dulu di close ya websitenya, jangan dulu di close. Teman-teman buka halaman 6, kita akan bekerja dengan website kita. Jadi kalau enak nih kalau udah disimpan di website kayak gini ya. Jadi kita tinggal login aja pakai akun yang tadi kita buat. Nah, kemudian di sini kita bisa baca-baca lagi nanti kalau misalnya kita perlu. Ya, jadi kita tuh udah bikin jurnal beneran guys, udah kesimpan di internet. Ya, enak tuh. Oke, udah ya. Coba mana aku tunggu dulu nih di grup. Siapa aja nih yang belum? Oke, harusnya ada 11 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Yang belum abad, belum abad. Abad 9, 10. Terus siapa lagi yang belum share nih? Alfonsus belum ya? Oke. Abad tinggal abad, mana abad? Linknya abad di share di grup WA ya. Ya guys, kan tadi kita udah nyobain ya bahwa app kita tuh nggak ada bugnya kan. Tadi udah coba semua kan nih aman ya, sampai membuat entry baru nggak ada yang ada masalah ya. Bisa membuat catatan baru ya, nggak ada masalah. Oke, berarti bug tidak ditemukan. Nah, sekarang kita akan membuat situs portofolio minggu depan, teman-teman. Ya, kita akan membuat website portofolio. Oke. Nah, di sini kita harus menjawab beberapa pertanyaan. Kalian tahu nggak apa itu portofolio? Ada yang tahu portofolio itu apa? Tahu nggak apa itu portofolio? Portofolio itu udah kayak gini nih. Ini contoh ya, aku tunjukin punya aku. Oke. Bitly, ini aku tunjukin punya aku portofolio. Ini portofolio desain ya, bukan programming, tapi jadi gambaran lah. Ya, portfolio Hanafi gitu namanya, lupa lagi aku. Contoh, jadi portfolio itu kayak kalian tuh nyimpen apa ya, karya kalian lah ya, buat dipromosiin ke orang kayak gitu. Misalnya kayak kalian tuh bisa desain web, kalian tunjukin desain web kalian. Kalau kalian bisa desain apa namanya sosial media ataupun UI UX, kalian tunjukin kayak gitu. Nah, jadi buat tempat kalian tuh nunjukin karya kalian ya, oke? Gitu guys. Jadi ya dia tuh kayak biasanya tuh kalau yang keren tuh udah dibikin website ya kayak nah ini karena aku malas aja dibikin website dan memang apa aku malas bayarnya juga hostingnya, jadi aku pakai PDF. Harusnya ini kurang bagus teman-teman ya. Jadi yang keren tuh udah pakai website teman-teman. Nih aku contohin kayak best portfolio website example misalnya ya. Ada kalau nggak salah yang bikin game keren banget itu, aku pernah lihat. Ada yang dibikin game, jadi dia tuh developer website, dia bikin game di website itu buat portofolionya, keren banget emang. Contoh ya, nih kayak ini nih, Nicky Zoid contoh nih misalnya, kita buka ya. Oke, Nicky Zoid mana nih? Mana websitenya ya? Coba kita buka ini dulu deh. Ini kalau ini perusahaan ya. Kalau ini perusahaan, coba kita buka. Nih, di dalam portofolio itu biasanya ada kayak work, about, sama contact biasanya ya. Jadi dia tuh ngejelasin dulu siapa sih kita gitu. Jadi kalian tuh kenalan dulu. Ya misalnya kayak Aran, Python developer gitu ya. Oke, nah kemudian di sini jelasin kalian tuh jagonya di mana gitu ya, sambil nunjukin apa karya kalian. Oke, nah kemudian di sini tunjukin kalian tuh udah kerja sama siapa aja sih. Nah, gimana kalau belum nggak apa-apa. Fokus tunjukin karya kalian gitu ya. Nih, ini kan karyanya ya, tunjukin tuh. Tunjukin karya ya. Nah, nunjukin karya. Jadi fokus nunjukin karya dan keahlian kalian ya. Ini misalnya kaliannya kayak digital marketing, AI marketing, performance marketing. Nah, kalau kalian tuh kan nanti Python development, kemudian buat Discord, lalu website development ya. Oke? Nah, itu kan keahlian kalian ya. Nanti kalian cantumkan di sana juga. Oke? Nah, kemudian nanti di sini biasanya tuh ada kontak ya. Ada kontak.
Nanti juga kita bakal bikin kontak. Nanti minggu depan tuh bakal ada template-nya. Cuma kita sekarang tuh bakal nyusun dulu kira-kira kata yang kita gunakan, gambar yang kita gunakan seperti apa gitu. Ya, oke, gini nih teman-teman. Sekarang gini. Udah kebayang ya kayak gitu ya portofolio ya. Jadi nunjukin karya kalian. Kayak kalian tuh ngejual karya kalian gitu. Ngejual jasa kalian. Nih aku jago ngedevelop website. Nih pakai jasa aku. Nah kan kita nggak bisa kan ngomong doang. Harus tunjukin dong. Nih saya udah bikin ini nih. Ini keahlian saya. Harus kayak gitu ya. Gitu guys. Oke. Nanti kepake banget ya after after college kalian udah lulus kuliah nanti skill ini tuh kepake banget. Oke, nah gini guys, gini aja teman-teman sekarang semua perhatikan ya, Junanta, perhatikan siapa lagi nih Irsyad, Irsyad mana Irsyad? Oke, ngantuk Irsyad, coba duduk dulu. Kok tiduran? Tadi nggak kelihatan dong, ya. Oke, sip. Nah, gini guys, ini kan ada ininya, ada pertanyaannya. Nah, ini kalian coba jawab. Contoh ya, nih kita bikin satu catatan namanya persiapan portofolio namanya ya di sini persiapan portfolio. Oke, di sini judul sekundernya jawaban aja lah gitu. Nah, gini guys, kalian coba silakan untuk jawab pertanyaan ini yang ada di platform. Saya kayak gini nih. Orang dari kelompok usia berapa yang mungkin tertarik dengan produkmu? Oh ya, ini sorry, ini namanya target audience ya, sorry, target audience, maaf, target audience. Nah, oke, kalian jawab dulu setiap pertanyaannya. Jadi orang dari kelompok usia berapa yang mungkin tertarik dengan produkmu? Nah, kalian coba tentukan kira-kira yang mau pakai jasa aku usianya berapa ya? Misalnya umur 21 sampai 40 contoh. Ya, karena kan profesional doang ya. Yang kedua, misalnya apakah daya tarik produkmu berubah tergantung pada gender? Misalnya kalian tuh manly banget nggak sih desainnya atau general? Tidak. Aku bisa menyesuaikan minat eh, secara general gitu ya, secara umum, tidak bergantung gender. Jadi kalian bisa aja, oh kalau aku lebih ke desain manly nih, oh kalau aku lebih ke desainnya yang cute gitu ya, gitu guys. Kemudian di sini nanti produknya pakai bahasa apa? Jasa yang kalian bikin tuh bahasanya apa sih? Prefer sih Indonesia misalnya ya. Tapi English no problem gitu misalnya. Bahkan Jerman pun gasken contohnya gitu contoh ya. Oke, yang keempat yang terakhir nih tujuan apa yang ingin dicapai oleh produkmu? Untuk apa produkmu digunakan? Nah, misalnya tujuannya tuh ada untuk apa? Misalnya untuk memenuhi kebutuhan customer ya, kebutuhan klien. Oke, klien ya gitu dong. Oke, nah silakan nanti klik membuat gitu. Oke, nanti kalian buka persiapan portofolionya. Aku pengen lihat jawabannya, teman-teman. Silakan nanti boleh kalau udah beres boleh share screen. Itu buat contohnya aku udah share ya di layar aku. Kalau kalian butuh eh, jawabannya, kalau butuh pencerahan buat jawabannya. Tapi jawab sejujur-jujurnya teman-teman. Ibaratnya kayak kalian tuh lagi di interview gitu lah. Ya. Yang udah boleh share screen aja. Lalu silakan submit ya halaman ke-6 ya.
Coba guys, coba kalau bingung lihat aja contoh yang aku share di layar ya. Oke, kalau udah boleh share screen jawabannya. Keren ya tuh. Oke, Z pertama nih, keren. Cowok bahasa Inggris. Oke, good. Z. Oke, Denanta, siap. Oke, betul Denanta, betul juga. Oke, terus ini Mike 50 tidak bisa menjelaskan secara umum, bahasa Inggris lebih umum terhadap perkuliahan semua klien. Ya, betul, lebih general ya. Mike, oke. Tapi nggak apa teman-teman kalau kalian mau spesifik ya. Oh enggak, kalau aku pengen bikin website aja. Oh enggak, kalau aku pengen bikinnya buat Discord aja. Aku pengen bikinnya apa aja. Nah, serah kalian ya. Jadi nggak harus kayak aku, mirip. Oke, Indonesia untuk memenuhi kebutuhan klien. Oke, jadi sesuai kliennya. Misalnya kalau kalian minta bikinin apa, ikutin gitu kan. Kalau misalnya sesuai kebutuhan klien. Oke, yang lain coba screen guys. Aku kasih waktu lagi 5 menit. Coba. Kalau nggak jadi PR ya. Oke, good. Coba yang lain boleh share screen. Oke, Sonia, let's see. Oke, thank you Sonia. Coba yang lain guys. Irsyad, mana Irsyad? Lihat coba Irsyad. Terus Jeremy Alfonsus. Apapun yang Kak, diperlukan. Oke. Kenapa Irsyad? kan dikasih pertanyaan kan. Ah, terus Jawabannya doang boleh nggak sih? boleh, boleh. Berarti gak copy sih nggak apa. Boleh, boleh nggak apa jawabannya. Tapi saya screen coba. Jeremy. Oke. Betul ya, dijelasin tuh betul Jeremy. Saya harus orang-orang tidak mengenang gender. Oke, betul. Kemudian di sini bahasa Inggris cuma orang Indonesia, tapi juga orang Indonesia bisa mengerti akan produknya. Oke, untuk memenuhi kebutuhan. Nice. Hafid juga udah. Ya, kok keren Hafid warna webnya bagus. Warna birunya santai. Nyaman dilihat. Eh, Oke, coba. Tinggal Irsyad nih. 2 menit lagi Irsyad. Coba. Yang udah teman-teman silakan submit ya. Submit aja ke halaman 7. Oke. Submit ke halaman 7. Oke, silakan submit ke halaman 7 teman-teman. Udah Irsyad boleh share screen aja Irsyad kalau selesai. Abad mana abad? Abad tadi udah ya. Oke. Nanti mungkin lebih jelas lagi aja Irsyad menjelasinnya. Misalnya untuk mencatat hal penting itu apa berarti produknya ya. Berarti produk cuma produk buat mencatat doang gitu. Enggak ya. Jadi kita coba jelasin. Oh, misalnya aku bisa bikin website. Aku bisa bikin bot Discord kayak gitu loh. Ya maksudnya itu. Coba bikin aja lagi yang baru. Ya, kan ini nggak bisa diedit ya. Gitu. Oke guys, teman-teman semua. Mike. Mike, sorry Mike. Oke. Sudah kira kamu tidur. Oke.
teman-teman? Ada semua ya. Abad mana Abad? Jeremy? Oke, ya kita udah sampai di akhir teman-teman ya. Kita udah belajar dengan Print Anywhere, lalu membuat aplikasi web, lalu menentukan target audience. Dan kita akhiri ya sprint kedua kali ini teman-teman. Ada yang sulit kira-kira? Coba aku pengen tanya ke Denanta. Denanta, ada yang sulit nggak kira-kira Denanta buat kamu? Ada yang sulit nggak hari ini? Apa? Sorry nggak kedengeran. Nggak ada? Menurut saya nggak ada ya. Belum ada. Oke. Kalau Abad nih, Abad ada yang sulit nggak Abad hari ini Abad? Abad, ada yang susah nggak atau gampang aja semuanya? Ada sih Kak. Aman ya. Oke, udah deh. Kalau saya nggak ada problem ya teman-teman ya. Jadi ya aku senang banget teman-teman semua berarti bisa memahami kelas hari ini dengan sangat baik ya. Semua juga berjalan dengan sangat lancar dan ya tidak ada kendala. Ya, artinya tuh project teman-teman semua yang udah dikerjakan di lokal di VS Code ya no problem. Artinya berjalan dengan lancar dan tidak ada kesalahan ya. Jadi semuanya sudah sangat baik dibuat ya. Well developed teman-teman. Oke, great job. Ya, sekarang coba kita rangkum ya kelas kita hari ini teman-teman. Back lagi tentang Print Anywhere. Aku tanya dulu ke siapa ya? Sonia bisa on mic nggak Sonia nih? Sonia, halo? HP-nya mungkin bisa nyalain mic-nya ya. Kira-kira Sonia bisa nggak? Sonia. Ya, Kak. Oke. Nah, coba aku tanya. Tadi tuh buat apa sih Print Anywhere kira-kira? Untuk hosting web kita Hosting. agar bisa diakses. Oke, hosting web yang di develop menggunakan Python ya mungkin lebih jelas Ya. kayak gitu. Oke, kita perlu install library lagi nggak sih di Python Anywhere? Di sini ada Kesia kita perlu install lagi nggak sih install library kayak Flash, SQL Alchemy kita perlu install lagi nggak di Python Anywhere atau nggak perlu? Langsung ada. Perlu, Kak. Perlu kita install lagi ya? Oke, kita install lagi, betul. Dan apa sih target audience mungkin Alfon? Apa sih target audience menurut kamu? Audien atau pengguna yang kita tujui. Jadi apa ya kayak target nggak sih? Jadi kita tuh pengen Ya, mereka tuh beli ke yang kita. Jadi kita ya. harus pelajari dulu kan. Jadi gini teman-teman kalau kalian tuh mau ngejual something kalian harus kenalin dulu orang yang mau kalian jual gitu. Bukan mestinya jual orang ya. Kalian pengen jual handphone nih kan harus tahu dulu oh kepribadian calon pembeli itu kayak gimana sih? Saya kayak kalian tuh pengen jual risoles di sekolah kalian nih, ya. Nah, kalian harus tahu dulu nih teman-teman kalian tuh gimana sih? Spendingnya berapa sih sehari? Oh, mereka tuh paling banyak tuh 20.000 sehari. Oh, berarti aku bisa bikin yang keren nih, yang harganya 5 ribuan. Oh, teman-teman kalian tuh sukanya yang pedas-pedas. Nah, makanya kita adain varian risoles pedas misalnya, gitu ya. Sama kalau bikin aplikasi juga kita harus tahu ya. Kira-kira orang yang mau pakai aplikasi kita tuh si orang yang seperti apa. Gitu. Oke, nah kita bakal merealisasikan apa yang udah kita buat kemarin, ya buat tadi minggu depan di project portofolio. Jadi kita bakal buat satu landing page yang isinya tuh portofolio kita, ya. Nah, nanti kita bisa setting warnanya sesuai dengan yang kita mau, foto-foto projectnya yang sesuai yang kita mau. Nah, teman-teman tugasnya adalah kalian coba bikin screenshot ya, screenshot project-project kalian. Ya, project yang web ini kalian screenshot. Project buat Discord kalian screenshot. Project HTML ya yang simple seperti web kalkulator kalian screenshot. Oke? Ya. Jadi semua project yang pernah kalian buat kalian screenshot ya untuk kalian tampilkan minggu depan di portofolio. Ya, ada pertanyaan teman-teman? Gak ada? Oke ya. Kalau gitu udah pada ngantuk nih. Oke, begitu teman-teman. See you next week ya. Bye bye. Terima kasih guys. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Ya. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama Irsyad. Terima kasih, Kak. Ya. Bye.